Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Saya ajak kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur bahwa anugerah dan kemurahan-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami menjalani aktivitas kami di hari ini, kami merindu ada kebenaran firman-Mu yang boleh mendasari semua aktivitas kami. Untuk itu tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus buka hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya memberi judul firman Tuhan pagi ini, atau renungan firman Tuhan pagi ini, yaitu kebahagiaan hidup. Saudara, kebahagiaan tentu menjadi harapan dan dambaan semua orang. Tidak peduli siapapun dia, apakah orang dalam kehidupan strata yang tinggi, yang menengah, bahkan yang di bawah. Semua orang merindukan, mendambakan adanya kebahagiaan itu. Ya. Tetapi saudara-saudara, banyak kali orang tidak dapat mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Dan ini merupakan fakta yang kita lihat dari kehidupan manusia ya secara umum. Saudara, kalau kita sebagai seorang pekerja, contoh soal ya, atau sebagai seorang pegawai ya, salah satu persyaratan seorang pegawai itu adalah siap ditempatkan di mana saja. Ketika seseorang mulai ditempatkan di tempat yang jauh ya, mungkin di daerah pedesaan, atau bahkan mungkin di daerah terpencil, daerah pedalaman, seringkali orang berpikir, aduh susah karena hidup jauh ya. Yang ada di dalam benak pikirannya adalah bagaimana dengan kehidupan di sana. Apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dengan lebih mudah, atau justru sebaliknya, hal yang sulit yang dia dapatkan. Dia berpikir bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sana ya. Apalagi sekarang dunia kita sudah begitu akrab dengan yang namanya internet. Saudara, orang mungkin akan berpikir, ada tidak di sana jaringan yang bisa memudahkan mereka untuk berkomunikasi, bahkan mendapatkan berita-berita ya yang terbaru ya, berita-berita yang bisa menolong mereka. Seringkali orang berpikir seperti itu ya, susah dan seterusnya.
Saudara, kebahagiaan menurut kitab Mazmur tidak ditentukan dengan di mana kita tinggal. Kebahagiaan tidak ditentukan karena kita memiliki berbagai macam harta. Kebahagiaan tidak ditentukan karena mungkin kita bisa memiliki jabatan ya dalam kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan di sini. Pemazmur berkata, orang yang mau hidup bahagia dalam hidupnya, ya, maka dia harus bisa membangun persekutuannya, membangun relasinya, membangun hubungannya dengan Tuhan. Mustahil seseorang bisa menikmati kebahagiaan kalau dia tidak memiliki relasi dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Mazmur pasal 1 ini, ya, bagaimana kita membangun kehidupan yang berbahagia itu. Pertama, saudara, kebahagiaan sejati itu tidak akan kita dapatkan di luar Tuhan. Perhatikan ini. Kebahagiaan itu kita tidak akan dapatkan di luar Tuhan. Ayat 1 berkata, saat berdiri di jalan orang berdosa. Ya, perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya. Maaf. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Perhatikan ini. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang jahat, ya saudara, menurut firman Tuhan. Ya, artinya apa? Ini bicara soal pergaulan kita. Kalau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bergaul dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak memiliki prinsip-prinsip firman, saudara, maka rusak kebiasaan-kebiasaan hidup kita ini. Kebiasaan hidup yang sudah kita bangun selama ini, ya, mungkin bangun pagi kita berdoa, baca Alkitab, ya, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan itu, setia beribadah, ya, setia melayani, semua itu akan rusak, semua itu akan hancur, saudara, karena pergaulan kita dengan orang-orang yang tidak punya prinsip firman itu. Yang kedua dikatakan di sana, saat berdiri di jalan orang berdosa. Ya, berdiri di jalan orang berdosa. Saudara, orang yang berdiri di jalan orang berdosa itu artinya, saudara, sama, ya, antara orang yang hidup dalam Tuhan dan orang yang tidak hidup dalam Tuhan, akhirnya jadi sama. Firman Tuhan mengajar kepada kita, ya, Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
kita nggak boleh sama. Tapi kalau hidup kita duduk dalam kumpulan di jalan orang berdosa, saudara, maka kita akan menjadi sama dengan mereka. Dan ayat yang atau kalimat berikutnya dikatakan dalam kumpulan pencemooh. Ya, ini suka mendengar ya dusta. Wah, ini sangat berbahaya, saudara. Itu yang pertama yang kita perlu perhatikan. Yang kedua, kebahagiaan itu kita dapat ketika kita membangun hidup kita di dalam Yesus, di dalam firman. Kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan kalau kita tidak berada di dalam Yesus. Saudara, itu sebabnya kalau kita baca ayat 2 dan ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu membangun hidup kita di dalam Tuhan. Ya, yang ketiga, kebahagiaan kita adalah karena kita fokus pada kekekalan. Kalau kita baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, saudara-saudara, di sana firman Tuhan mengatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Perhatikan, ada kata penghakiman. Saudara, ini bicara soal kekekalan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, fokus kita itu hanya kepada hal-hal yang sementara. Ini bahaya, saudara. Kebahagiaan itu boleh kita nikmati dalam hidup kita ketika kita juga fokus kepada hal-hal yang kekal. Kenapa? Karena itu akan merubah sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa pada satu waktu nanti kita akan mengalami penghakiman, kita tidak akan bermain-main, saudara. Hidup ini kita akan bangun dengan sungguh-sungguh. Hidup ini kita akan fokuskan dengan Tuhan. Ini bukan berarti saya katakan bahwa hidup di dunia ini tidak penting, ya. Saudara, kita masih membutuhkan segala sesuatu. Tetapi saudara, di sisi kehidupan yang lain, kita perlu sadari bahwa yang mampu membahagiakan hidup kita itu bukan hal-hal yang dari dunia ini, tetapi hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal yang bersumber dari firman. Itu sebabnya mari kita belajar membah hidup kita supaya kita bisa memiliki perhatian juga kepada hal-hal yang bersifat kekal. Ya, perhatikan baik. Yang pertama, kebahagiaan itu tidak ada di luar Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan itu harus kita bisa miliki ketika kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kebahagiaan itu kita bisa nikmati dalam hidup kita ketika kita juga berpikir atau fokus kepada hal-hal yang bersifat kekal. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami supaya firman ini menolong kami untuk dapat menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan,
sehingga hidup kami sungguh-sungguh dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.